Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustiranda, NIM 20010101028, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi yang ada di dalam tabel yang telah saya buat. Oke, next di sini ada transaksi-transaksi yang telah saya buat dan telah saya masukkan ke dalam tabel. Oke, di sini ada transaksi Bengkel Makmur selama bulan Desember tahun 2019. Pada tanggal 1 Desember tahun 2019, Bengkel Makmur mempunyai modal sebesar 20 juta dan kasnya berada di debit 20 juta. Oke, lanjut. Di sini masih tanggal yang sama dan hari yang sama. Itu Bengkel Makmur melakukan transaksi pembayaran asuransi sebesar 6 juta rupiah, dan ini kasnya itu berada di dada kredit sebesar 6 juta rupiah. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 Desember tahun 2019, Bengkel Makmur melakukan transaksi lagi pembelian peralatan secara kredit dan di sini peralatan berada di debit sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi Bengkel Makmur mempunyai hutang usaha sebesar 7.500.000 rupiah berada di kredit. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 4 Desember 2019, Bengkel Makmur menerima pendapatan jasa pemasukan. Ini menerima, jadi Bengkel Makmur itu menerima pemasukan sebesar 10 juta. Jadi kasnya bertambah. Kasnya ada pemasukan sebesar 10 juta, itu berada di debit. Ini berada di debit 10 juta dan pendapatan jasanya berada di kredit sebesar 10 juta. Oke, next. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bengkel Makmur melakukan transaksi pembelian perlengkapan. Di sini pembelian perlengkapan itu sebesar 1.600.000 dan kasnya berada di kredit 1.600.000. Di sini oke, tanggal 7 Desember Bengkel Makmur telah diselesaikan jasa servis mobil. Jadi piutang usaha sebesar 2 juta rupiah itu berada di debit sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan jasanya itu berada di kredit 2 juta rupiah. Oke, lanjut. Pada tanggal 10 Desember 2019, Bengkel Makmur menerima pendapatan jasa. Ini menerima lagi ya. Menerima pendapatan jasa itu adalah pemasukan kasnya berjumlah 1 juta rupiah berada di debit dan pendapatan jasanya berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi pada tanggal 12 Desember 2019. Bengkel Makmur itu menerima lagi pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Jadi ini kasnya bertambah lagi menjadi 2.500.000, yaitu berada di debit dan pendapatan jasanya berada di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2019, Bengkel Makmur itu melakukan transaksi pembelian perlengkapan di sini. Pembelian perlengkapan sebesar 2.500.000 rupiah. Perlengkapan di sini. Perlengkapannya berada di debit dan kasnya berada di kredit. Di sini kasnya berada di kredit karena kasnya berkurang menjadi 2.500.000 rupiah. Oke, kita lanjut pada tanggal 17 Desember tahun 2019, Bengkel Makmur itu melakukan transaksi pembayaran utang usaha. Di sini utang usaha, dan utang usahanya itu berada di
2.500.000 berada di debit dan cashnya berada di kredit. Di sini 2.500.000 karena kita melakukan pengeluaran. Kalau kita melakukan pengeluaran itu adalah cashnya berada di kredit di sini. Di kredit ya. Oke, lanjut pada tanggal 18 Desember 2019 Bengkel Makmur melakukan transaksi lagi. Dia menerima pendapatan jasa. Menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Di sini cashnya berada di debit karena di sini dia menerima. Jadi menerima pemasukan sebesar 15 juta. Jadi cashnya itu berada di debit dan pendapatan jasanya berada di kredit. Oke, next lanjut pada tanggal 20 Desember 2019 Bengkel Makmur menerima lagi pendapatan jasa sebesar 1.750.000 rupiah di sini karena dia menerima cashnya berada di debit yaitu 750.000 rupiah dan piutang. Piutang itu adalah orang membayar hutang kepada Bengkel Makmur tadi itu sebesar 1 juta rupiah. Oke, lanjut pada tanggal 20 Desember tahun 2019 Bengkel Makmur melakukan transaksi lagi pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Di sini beban listrik, air, dan teleponnya itu berada di debit ya. Ini berada di debit sebesar 500.000 rupiah ini berada di debit dan cashnya berada di kredit karena di sini melakukan pengurangan atau pengeluaran sebesar 500.000 rupiah. Oke, next lanjut lagi pada tanggal 23 Desember 2019 Bengkel Makmur menerima pendapatan jasa. Nah, di sini menerima pendapatan jasa. Di sini Bengkel Makmur menerima pendapatan jasa yaitu sebesar 750.000 rupiah. Di sini cashnya bertambah ya. Di sini cashnya berada di debit sebesar 750.000 rupiah. Oke, next lanjut lagi ke tanggal yang selanjutnya, tanggal 25 Desember 2019. Di sini Bengkel Makmur menerima lagi pendapatan jasa sebesar 5.700.000 rupiah. Di sini cashnya bertambah lagi sebesar 5.700.000 rupiah dan cashnya berada di debit. Di sini cashnya berada di debit, sini debit ya. Debit. Oke, next lanjut lagi pada tanggal 26 Desember 2019. Di sini Bengkel Makmur melakukan transaksi pembayaran beban iklan. Nah, di sini pembayar beban iklan dan cashnya itu berada di kredit sebesar 250.000 rupiah karena itu adalah pengeluaran ya. Dan beban iklannya berada di debit sebesar 250.000 rupiah. Oke, lanjut lagi transaksi yang pada tanggal 28 Desember 2019. Di sini Bengkel Makmur melakukan transaksi penerimaan pendapatan jasa. Di sini ada pemasukan lagi pada tanggal 28 Desember. Di sini sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dan cashnya berada di debit karena dia menerima ya pemasukan dan pendapatan jasanya berada di kredit. Oke, lanjut lagi tanggal 30 Desember 2019. Di sini Bengkel Makmur menerima lagi pendapatan jasa. Oke, sama yang seperti tadi, cashnya itu berada di debit karena dia menerima ada pemasukan sebesar 3.500.000 rupiah di sini ya. 3.500.000 rupiah dan jasanya berada di kredit 3.500.000 rupiah. Oke, next, dan ini yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Bengkel Makmur itu melakukan pembayaran gaji karyawan. Di sini pembayaran gaji karyawan berarti itu pengeluaran dan cashnya itu pasti berada di kredit itu sebesar 1.500.000 rupiah dan beban gajinya berada di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Di sini debit. Oke. Next, inilah yang dapat saya sampaikan. Oke, itulah hasil dari tugas transaksi yang telah saya buat.
Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.